Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramandanugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian bagian 2. Yang pertama yaitu parameter G. Parameter G sering juga disebut sebagai kebalikan atau invers dari parameter H. Bentuk persamaan matriknya seperti ini, yaitu I1, V2 sama dengan G11, G12, G21, G22 terhadap B1, I2. Determinan dari parameter G yaitu delta G sama dengan G11, G12, G21, G22 sama dengan G11 dikali G22 minus G12 dikali G21. Selanjutnya gambar 17 yaitu rangkaian untuk menentukan harga-harga G11 dan G21. Nah, karena di sini open circuitnya terbuka, maka G11 sama dengan I1 per P1 dengan kondisi I1 sama dengan 0 dan G21 sama dengan P2 per P1 dengan kondisi I2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada gambar 18 yaitu rangkaian untuk menentukan harga-harga G12 dan G22. Untuk menghitung G12 dan G22, kita pasang sumber arus dan nilai I2 tidak sama dengan 0. Lalu terminal inputnya kita cabut, sumber tegangannya I1 sama dengan 0. Maka persamaan G12 sama dengan I1 per I2 dengan P1 sama dengan 0. Dan G22 sama dengan P2 per I1 dengan nilai P1 sama dengan 0. Lalu di sini ada gambar bentuk ekivalen dari parameter J. Contohnya seperti ini. Baik, kita lanjut. Contoh soal, carilah parameter G dari rangkaian berikut. Diketahui R1 sama dengan 0,5 ohm, R2 sama dengan 1 ohm, dan R3 sama dengan 0,5 ohm. Untuk mencari G11 dan G21, pasang pada sumber tegangan P1 pada terminal input sedangkan terminal output terbuka. Nah, untuk mencari G11, konsep ini menggunakan gambar yang ada di 17. Seperti gambar nomor 17. Dan G11 dan G21 dengan open circuit. Lalu yang pertama-tama kita hitung resistansi seri 1, yaitu dengan rumus R2 ditambah R3, yaitu R2 nya 1, R3 nilainya 0,5, jadi 1,5 ohm. Lalu kita cari resistansi paralel 1 dengan rumus R1 dikali resistansi seri 1 dibagi R1 ditambah resistansi seri 1 sama dengan 0,375 ohm. Maka I1 sama dengan P1 per resistansi paralel 1 sama dengan P1 per
resistansi paralel 1, yaitu nilainya 0,375. Dan hasilnya sama dengan 2,667 dikali P1. Sehingga G11 sama dengan I1 per P1. Dengan nilai I2-nya yaitu 0. Sama dengan 2,667 dikali P1 per P1. Jadi nilainya 2,667 S. Nah, karena selanjutnya kita cari IR3-nya dengan rumus R1 per R1 ditambah resistansi seri 1 I1 sama dengan nilai R1 yaitu 0,5, R1 nilainya 0,5 dan resistansi seri 1 nilainya 1,5 sama dengan hasilnya 0,25. Lalu kita cari V2-nya dengan rumus IR3 dikali R3, yaitu nilai IR3 0,25 dan nilai R3 0,5 dan hasilnya 0,125 dikali I1 sama dengan 2,667 dikali P1, maka P1 sama dengan I1 per 2,667 dan hasilnya 0,375 dikali I1. Maka G21 sama dengan V2 per P1, nilai I2 sama dengan 0, sama dengan 0,125 dikali I1 per 0,375 dikali I1 dan hasilnya yaitu 0,333. Selanjutnya, untuk mendapatkan G12 dan G22, maka hubung singkat terminal input. Sedangkan pada terminal output dipasang sumber arus I2. Untuk mendapatkan G11 dan G22, kita hubung singkat di input dan output kita pasang arus I2. Dari rangkaian yang terlihat, untuk menghitung G12 dan G22, yang pertama kita cari IR2 terlebih dahulu dengan rumus yaitu R3 per R2 ditambah R3 kali I2 sama dengan nilai R3 yaitu 0,5, nilai R2 1 ditambah nilai R3 yaitu 0,5 dikali I2 dan hasilnya yaitu 0,333 dikali I2 sama dengan negatif I1. Lalu I1 sama dengan negatif IR2 dan hasilnya menjadi negatif yaitu negatif 0,333 dikali I1. Sehingga G12 sama dengan I1 per I2 dengan nilai P1-nya sama dengan 0. Sama dengan negatif 0,333 dikali I2 per I2 sama dengan negatif 0,333. Dan selanjutnya, kalau digambarkan rangkaian ekuivalennya bisa dilihat dengan gambar rangkaian 17 nih, seperti ini nih. Seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya seperti rangkaian di gambar 17 barusan. Jadi tinggal masukin aja nilai-nilainya seperti ini. Selanjutnya,
parameter ABCD. Parameter ini sering juga disebut sebagai parameter transmisi atau transmission parameter. Bentuk persamaan matrik dari parameter ABCD itu seperti ini, yaitu P1, I1 sama dengan ABCD terhadap P2 negatif I2. Nah, sebagai determinan dari parameter ABCD yaitu contohnya seperti ini. Delta ABCD sama dengan delta T sama dengan ABCD sama dengan AD negatif BC. Nah, dalam keadaan resiprokal yaitu seperti ini. AD negatif BC sama dengan 0. Ini keadaan dengan resiprokal. Lalu gambar 21 yaitu rangkaian untuk menentukan A dan C pada parameter ABCD. Nah, yang pertama kita cari nilai A dan C. Kita pasang sumber tegangan pada terminal input dan pada terminal output kita. Ini berjenis open circuit ya, sehingga kita bisa menghitung A sama dengan I1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0 dan C sama dengan P1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0. Nah, dan yang kedua ada gambar 22 yaitu rangkaian untuk menentukan B dan D pada parameter ABCD. Nah, maka didapat nilai B sama dengan negatif P1 per P2 dengan nilai P2 sama dengan 0 dan D sama dengan negatif I1 per I2 dengan nilai P2 sama dengan 0 juga. Dan selanjutnya contoh soal, carilah parameter ABCD dari rangkaian di bawah ini. Nah, diketahui R1-nya sama dengan 0,5 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm. Dan untuk menghitung A dan C, pasangkan sumber tegangan P1 pada terminal input, sedangkan terminal output dibuka seperti rangkaian ini. Jika bentuknya ini menggunakan rangkaian P, kita hitung dulu IR1-nya. Ini persamaan pembagi arus kita pertama hitung IR1-nya dengan rumus R2 ditambah R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali I1. Dan hasilnya 0,75 dikali I1 ampere. Nah, yang kedua kita cari IR3-nya dengan rumus R1 per total, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali I1. Dan hasilnya yaitu 0,25 dikali I1 ampere. Nah, selanjutnya mencari P1 dengan rumus R1 dikali IR1 sama dengan alhasil 0,375
dikali I1. Dan untuk mencari P2 dengan rumus yaitu R3 dikali IR3. Dan alhasil 0,125 kali I1. Dan untuk mencari I1-nya yaitu P2 per 0,125 berarti sama dengan 8 dikali V2 hasilnya tuh. Nah, maka didapat A sama dengan P1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0 sama dengan 0,375 kali I1 per 0,125 dikali I1 sama dengan 3. Dan C sama dengan I1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0 sama dengan 8 kali P2 per P2 dan hasilnya 8S. Selanjutnya untuk mencari B dan D, maka terminal output dihubung singkat, sedangkan P1 dipasangkan pada terminal input. Nah, setelah mendapatkan A dan C, lalu kita menghitung B dan D. Maka jadi kalau B dan D terminal output hubungnya itu singkat. Nah, jadi dari rangkaian ekuivalennya tuh terdapat nilai P1 sama dengan R2 dikali negatif I2 sama dengan 1 kali negatif I2 sama dengan negatif I2. Dan rumus I1 yaitu P1 per R1 ditambah P1 per R2 sama dengan P1 per nilai R1 yaitu 0,5 ditambah P1 per nilai R2 yaitu 1 dan hasilnya 3 dikali P1. Lalu I1 sama dengan 3 dikali P1 sama dengan 3 dikali negatif I2 dan hasilnya negatif 3 kali I2. Maka didapat hasil B sama dengan negatif I1 per I2 dengan nilai P2-nya sama dengan 0. Sama dengan negatif I12 per I2 sama dengan 1 ohm. Dan D sama dengan negatif I1 per I2 dengan nilai P2 sama dengan 0 sama dengan I3 kali I2 sama dengan I2 dan hasilnya 3. Lalu selanjutnya rangkaian kaskad. Jadi rangkaian ABCD ini disusun secara kaskad. Lalu bagaimana cara menghitung parameter ABCD1 dan ABCD2? Nah, jadi selanjutnya ini jadi untuk cara menghitung ABCD-nya. Nah, gambar 23 yaitu rangkaian untuk menentukan A dan C dari parameter ABCD. Nah, maka nilai A sama dengan P2 per P1, nilai I1 sama dengan 0. Dan C, I2 per P1 dengan nilai I1 sama dengan 0. Lalu gambar rangkaian 24 untuk menentukan B dan D pada parameter ABCD. Nah, maka B sama dengan negatif P2 per I1 dengan nilai P1 sama dengan 0.
dan D sama dengan negatif I2 per I1 dengan nilai P1-nya sama dengan 0. Nah, lalu ini matriksnya. Dengan perhitungan PS, IS sama dengan A1, B1, C1, D1. Lalu A2, B2, C2, D2 terhadap PR dan IR. Nah, ini salah satu contoh rangkaian soal ABCD. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas soal yang ditugaskan, yaitu mengganti R2 dengan NIM kita masing-masing. Nah, carilah parameter ABCD dari rangkaian di bawah ini. Diketahui R1 sama dengan 0,5 ohm, R2 sama dengan 74 ohm. Nah, ini 74 tuh nilai dari angka NIM, 2 angka NIM terakhir kita. Dan R3 yaitu sama dengan 0,5 ohm. Untuk menghitung A dan C, pasangkan sumber tegangan P1 pada terminal input, sedangkan terminal output dibuka seperti rangkaian di bawah ini. Maka terlihat bahwa IR1, yang pertama-tama kita mencari IR1-nya dengan rumus R2 tambah R3 per R1 tambah R2 tambah R3 dikali I1 sama dengan nilai R2-nya R2 74 ditambah nilai R3 0,5. Nah, nilai R1 0,5, nilai R2 74, nilai R3 0,5 dikali I1 dan hasilnya 0,99 kali I1 ampere. Dan selanjutnya kita cari IR3 dengan rumus IR1 per IR1 tambah IR2 tambah R3 dikali I1 sama dengan nilai R1 yaitu 0,5, nilai R1 0,5, nilai R2 74, nilai R3 0,5 dikali 1 dikali I1 sama dengan 0,006 kali I1 ampere. Nah, selanjutnya kita cari P1 dengan rumus R1 dikali IR1 sama dengan nilai R1 itu yaitu 0,5 dikali nilai IR1 yaitu ini nilai IR1 0,99 kali I1 sama dengan hasilnya 0,495 kali I1. Nah, selanjutnya kita cari P2 dengan rumus R3 dikali IR3. Nah, nilai R3-nya tuh 0,5 dikali nilai IR3. Nah, nilai IR3-nya tuh ini. Nah, IR3 nilainya ini hasilnya yaitu 0,006. Nah, 0,006 dikali I1 sama dengan hasilnya 0,003 dikali I1. Selanjutnya kita cari I1 sama dengan P2 per 0,006 sama dengan 0,5 P2. Nah, maka didapat hasil A sama dengan P1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0 sama dengan 0,495 dikali I1 sama dengan I0 per 0,003 kali I1 sama dengan hasilnya 165. Dan C yaitu I1 per P2 dengan nilai I2 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0,5 dikali P2 per P2 dan hasilnya 0,5S. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.